Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas D33B dari kelompok 6 dengan beranggotakan Irba Royhana, Lisma Warni, Nurjana Atika, Risa Zahra, Silvi Rinaldi, Uci Asri Wahyuni, Feni Wulandari dengan dosen pembimbing APT Mira Febrina MSc. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai adrenergik dan kolinergik. Selamat menyaksikan, enjoy! Adrenergik atau simptomatik, golongan obat yang mempengaruhi kerja sistem saraf otom. Obat-obat adrenergik merangsang pelepasan adrenalin dan non-adrenalin dari ujung sel saraf yang sedang terangsang. Digunakan untuk mengobati asma, syok, dan henti jantung. Juga berguna untuk melonggarkan sumbatan hidung, menekan nafsu makan, dan mengurangi efek penyakit alergi. Adrenergik dapat dibagi dalam dua kelompok menurut titik kerja dari sel-sel efektor dari organ ujung. Perbedaan antara kedua jenis reseptor didasarkan atas kepekaannya bagi adrenalin, non-adrenalin atau NA, dan isoprenalin. Yang pertama, reseptor alfa lebih peka bagi NA. Yang kedua, reseptor beta lebih sensitif bagi isoprenalin. Lokasi reseptor ini umumnya alfa 1 dan beta 1 postsinaptis, artinya lewat sinaps di organ efektor. Alfa 2 dan beta 2 persinaptis dan ekstrasinaptis, yaitu di muka sinaps atau di luarnya, antara lain di kulit, otak, rahim, dan plak-plak darah. Peran reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik A berperan dalam konsentrasi otot polos arteri, vena, bronkus, sphincter kantung kencing, serta reaksi otot halus. Reseptor adrenergik beta berperan sebalik dalam reaksi otot polos bronkus, uterus, dan pembuluh darah. Adrenergik beta dibedakan menjadi agonis beta 1 yang menimbulkan lipolisis dan stimulasi jantung, antagonis beta 2 yang berperan dalam bronkodilantasi, vasodilatasi, inhibisi pelepasan histamin, tremor atau rangka. Agonis adrenergik alfa dipakai sebagai dekongestan hidung karena efek vasokonstriksinya pada aretriol mukosa hidung yang melebar sehingga memperbaiki ventilasi nasal dan jalannya sinus. Indikasinya memperbaiki gejala sementara pada rinitis alergik, vasomotor atau infeksi. Efeknya membantu kerja antibiotik pada otitis media dan indikasi lainnya untuk menghilangkan obstruksi pada ostia tuba eustachi. Pada waktu akut diberikan dalam bentuk dekongestan topikal seperti uap, semprotan, dan tetes, dan pada keadaan yang kronis diberikan preparat oral. Agonis adrenergik beta banyak dipakai pada pengobatan asma karena kemampuannya menimbulkan bronkidilatase melalui reseptor beta adrenergik di paru, mengaktifkan kompleks reseptor beta adrenyl siklase yang mengkatalisasi produksi adenosin monofosfat atau AMP dari adenosin trifosfat ATP hingga mengakibatkan peningkatan kadar cAMP dalam sel yang menyebabkan relaksasi otot polos bronkus. Adrenergik itu dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung ini terbagi menjadi 4, yaitu alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Agonis adrenergik bekerja secara langsung itu dibagi menjadi 3. Yang pertama terikat pada reseptor adrenergik tanpa berinteraksi dengan neuron presynaptik. Yang kedua, reseptor yang bekerja dibedakan atas alfa simpatomimetik 3 dan beta simpatomimetik. Yang ketiga itu ada reseptor aktif mengawali sintesis pembawa pesan kedua dan menimbulkan sinyal di dalam sel. Ciri obat adrenergik kerja langsung, reseptornya tidak berkurang setelah terlebih dahulu diberikan reserpin atau guatidin yang menyebabkan deplesi NE dari saraf simpatis, tetapi bahkan meningkatkan karena adanya peningkatan sintesis reseptor sebagai mekanisme kompensasi terhadap hilangnya neurotransmitter. Agonis adrenergik bekerja tidak langsung. Noradrenalin disintesa dan disimpan di ujung-ujung syaraf adrenergis dan dapat dibebaskan dari depotnya dengan jalan merangsang syaraf yang bersangkutan dan dapat dengan perantara obat. Agonis adrenergik bekerja tidak langsung menyebabkan pelepasan norepinefrin dari ujung persinaptik. Cara kerja agonis adrenergik bekerja tidak langsung itu ada 3. Yang pertama, menghambat reuptakekan jika NE-nya kebanyakan atau tidak terpakai, maka mengalami reuptake masuk kembali ke sel syaraf semula dan disimpan dalam granul. Yang kedua, menghambat MAO atau monoamin oksidase. Yang ketiga, menyebabkan pelepasan NE. Contoh obat adrenergik itu yang pertama ada epinefrin.
Mekanisme kerjanya mempercepat konduksi sepanjang jaringan konduksi. Indikasinya sangat efektif pada serangan asma akut, tapi harus sebagai injeksi. Efek sampingnya yaitu gelisah dan nyeri kepala berdenyut. Norepinefrin, mekanisme kerjanya yaitu NE bekerja terutama pada reseptor alfa, efeknya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan epinefrin. Indikasinya pengobatan pada pasien yang shock atau sebagai obat tambahan pada injeksi anestetik lokal. Efek sampingnya yaitu khawatir, sukar bernafas, denyut jantung lambat tapi kuat, dan nyeri kepala selintas. Yang ketiga itu ada isoproterenol. Mekanisme kerjanya yaitu melalui aktivitas reseptor beta 2, menimbulkan relaksasi hampir semua jenis otot polos, dan indikasinya digunakan pada kejang bronki atau asma dan sebagai stimulan sirkulasi darah, dan efek sampingnya yaitu nyeri kepala dan muka merah. Obat selanjutnya yaitu dopamin. Dopamin memiliki mekanisme kerja, mempunyai kerja langsung pada reseptor dopaminergik dan adrenergik, dan juga melepaskan NE endogen. Pada kadar rendah, dopamin bekerja pada reseptor dopaminergik di pembuluh darah, terutama ginjal dan pembuluh darah koroner. Indikasi dopamin untuk pengobatan pada pasien shock dan hipovolemia. Efek samping dari dopamin, mual, muntah, nyeri dada, nyeri kepala, dan hipertensi. Selanjutnya, efedrin, nama lainnya Avulcaps forte, Nelco Special OBH, Asmadex. Mekanisme kerjanya bekerja dengan mengecilkan pembuluh darah untuk mengurangi pembengkakan dan penyumbatan. Indikasinya alergi, gejala flu, pilek dan hidung tersumbat, pembengkakan saluran napas, dan infeksi saluran napas atas atau ISPA. Dosisnya 1-2 tablet 25-50 mg setiap 3 atau 4 jam sehari. Efek samping dari efedrin, pusing, sakit kepala, mual, kehilangan nafsu makan, insomnia, rasa cemas, dan gelisah. Selanjutnya, salbutamol. Nama lainnya salbutamol sulfat, Astarol, Azmakon. Mekanisme kerjanya, obat golongan beta adrenergikagonis yang secara langsung dapat membuat otot-otot polos pada bronkus menjadi lebih rileks dan dapat menurunkan kontraktilitas uterus karena efek tokolitik yang dimilikinya. Salbutamol merupakan obat golongan bronkodilator. Salbutamol tablet digunakan untuk mengobati bronkospasme, misalnya penyakit asma karena alergi tertentu, asma bronkial, bronkitis asmatis, emfisema pulmonum, dan penyakit paru obstruktif kronik PPOK yang harus sesuai petunjuk dokter. Dosisnya dewasa 3-4 kali sehari 1-2 tablet, anak-anak berusia 6-12 tahun 3 kali sehari 1 tablet, berusia 2-6 tahun 3 kali sehari setengah tablet. Penghambat adrenergik. Penghambat adrenergik ada 2, yaitu penghambat alfa dan penghambat beta. Penghambat alfa atau alpha blockers merupakan obat yang digunakan untuk melemaskan otot polos atau otot yang bekerja tanpa perintah. Sedangkan penghambat beta atau beta blockers adalah golongan obat yang digunakan untuk menangani beragam kondisi yang menyerang jantung. Penghambat alfa bekerja dengan cara menghambat stimulasi sistem saraf dalam mengeluarkan zat yang dinamakan noradrenalin. Penghambat beta, obat ini bekerja dengan cara menekan efek hormon epinefrin atau adrenalin, yaitu hormon yang berperan dalam membuka sirkulasi darah sehingga membuat jantung berdenyut lebih lambat dan mengurangi beban jantung untuk menyuplai darah agar tekanan darah bisa diturunkan. Jenis-jenis merek dagang serta dosis penghambat adrenergik. Doxazosin, nama lainnya Cardura Tensidox, dosisnya untuk hipertensi, benign prostatic hiperplasia untuk dewasanya, dosis awal adalah 1 mg per hari yang dikonsumsi sebelum tidur dan dosis bisa digandakan setelah 1-2 minggu pengobatan. Kemudian Prazosin atau Bedupres, dosis untuk hipertensi
Untuk dewasa, dosis awalnya adalah setengah miligram 2-3 kali sehari selama 3-7 hari. Untuk gagal jantung, dewasa setengah miligram 2-4 kali sehari. Kolinergika atau parasimpatomimetika, yaitu obat yang kerja serupa perangsangan saraf parasimpatis. Tetapi karena ada saraf yang secara anatomis termasuk saraf simpatis yang transmitornya asetilkolin, maka istilah obat kolinergik lebih tepat daripada istilah parasimpatomimetik. Penggolongan kolinergika. Terdapat 3 penggolongan kolinergika. Yang pertama berdasarkan efek kolinergis, yang kedua berdasarkan mekanisme kerja, dan yang ketiga berdasarkan efek muskarin dan efek nikotin. Yang pertama berdasarkan efek kolinergis. Stimulasi pencernaan, memperkuat peristaltik dan sekresi kelenjar ludah dan getah lambung HCl dan juga sekresi air mata. Memperlambat sirkulasi, mengurangi kegiatan jantung, vasodilatasi, dan penurunan tekanan darah. Memperlambat pernapasan, menciutkan bronchi sedangkan sekresi dahak diperbesar. Kontraksi otot mata, penyempitan pupil atau miosis, dan menurunnya tekanan intraokuler akibat lancarnya pengeluaran air mata. Kontraksi kandung kemih dan ureter, memperlancar pengeluaran urin. Dilatasi pembuluh dan kontraksi otot kerangka, menekan SSP setelah pada permulaan menstimulasinya. Yang kedua berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama bekerja langsung. Zat-zat ini bekerja langsung terhadap organ ujung dengan kerja utama yang mirip dengan efek muskarin dari ACH. Yang kedua bekerja tak langsung. Obat-obat ini menghambat penguraian ACH secara reversibel, yakni hanya untuk sementara. Setelah zat-zat tersebut habis diuraikan oleh kolinesterase, ACH segera akan dirombak lagi. Yang ketiga, berdasarkan efek muskarin dan efek nikotin. 1. Reseptor muskarin. Berada di neuron postganglioner dan dapat dibagi dalam minimal 3 subtipe, yakni reseptor M1, M2, dan M3. Ketiga jenis reseptor ini bila dirangsang memberikan efek yang berlainan. Muskarin adalah derivat furan yang bersifat sangat beracun dan terdapat sebagai alkaloida pada jamur merah Amanita muscaria. Baiklah, akan saya lanjutkan. Yang kedua yaitu reseptor nikotin N. Mekanisme kerjanya berdasarkan stimulasi penerusan impuls di ganglia simpatis dan stimulasi anak ginjal dengan sekresi noradrenalin. Di samping itu juga terjadi stimulasi ganglia kolinergis, terutama di saluran lambung usus dengan peningkatan peristaltik dan pelat-pelat ujung motoris otot lurik, di mana terdapat banyak reseptor nikotin. Efek nikotin dari ACH juga terjadi pada perokok yang disebabkan oleh sejumlah kecil nikotin yang diserap ke dalam darah melalui mukosa mulut. Transmisi kolinergik di berbagai tempat. Yang pertama, otot rangka. Denervasi saraf motorik otot rangka dibutuhkan transmitor dalam ambang dosis yang jauh lebih rendah untuk menimbulkan respon. Fenomena ini disebut dengan supersensitivitas denervasi. Pada otot rangka, hal ini disertai dengan meluasnya penyebaran kolinoseptor ke seluruh permukaan serabut otot. Yang kedua, efek otonom, memperlihatkan sistem intrinsik elektrik maupun mekanik yang diubah tapi ditimbulkan oleh impuls saraf. Farmakokinetik, kelompok kolinergik yang bekerja tidak langsung seperti fisotikmin diabsorpsi dengan baik melalui berbagai tempat dan banyak digunakan secara topikal di mata. Farmakodinamik, mekanisme kerja obat agonis kolinergik di target sel sama dengan asetilkolin endogen yang dikeluarkan dari ujung saraf parasimpatis. Efek farmakologi pada mata, efek agonis kolinergik pada otot sphincter iris akan menyebabkan kontraksi sehingga terjadi miosis, sedangkan efeknya pada otot siliaris juga kontraksi dan menghasilkan akomodasi. Kedua efek tersebut memperlancar aliran aqueous humor melalui kanal Schlemm. Pada sistem kardiovaskuler, efek asetilkolin pada jantung menyebabkan penurunan frekuensi jantung melalui aktivasi pada reseptor M2 yang terdapat di nodus SA. Pada sistem respirasi, asetilkolin sebagai agonis pada reseptor M3 di otot polos bronkus menyebabkan bronkokontriksi disertai sekresi kelenjar mukus di trakeobronchioli. Kedua efek ini akan menimbulkan gejala seperti asma. Selanjutnya, pada sistem gastrointestinal, asetilkolin cukup kuat menstimulasi sekresi kelenjar saliva dan kelenjar mukus di lambung.
pada vesika urin menyebabkan otot detrusor kontraksi serta otot trigonum dan sphincter relaksasi. Selanjutnya, kelenjar sekresi lainnya yaitu meningkatkan sekresi kelenjar keringat, lakrimalis, dan nasofaring. Pada sistem saraf pusat meningkatkan kognitif pada pasien Alzheimer. Pada sistem saraf perifer lebih berefek pada reseptor nikotinik di ganglion. Dan terakhir pada sambungan neuromuskuler, depolarisasi yang pada akhirnya menimbulkan kontraksi otot rangka. Efek samping kolinergi biasanya terjadi karena penggunaan pilokarpin dan kolinester pada dosis yang berlebih. Kemudian, penghambat kolinesterase sering menimbulkan intoksi akut khususnya dari kelompok irregular atau organofosfat yang banyak terdapat pada peptisida dan insektisida. Obat kolinergi yang pertama, golongan astrakolin. Astrikal merupakan obat yang disuntikkan langsung ke mata dan digunakan dalam beberapa prosedur operasi katarak dan glaukoma. Memiliki efek untuk memperlebar pupil, melebarkan pembuluh darah, dan menurunkan bola mata saat prosedur operasi mata dilakukan. Contohnya ada astrikolin, metakolin, kolin, karbakol, betakol. Dosisnya 0,5 sampai 2. Yang kedua, golongan antikolinesterase. Endrofonium chlorida merupakan sebuah penghambat kolinesterase yang bekerja dengan cepat dan singkat, digunakan untuk medianoxa dan juga pengobatan untuk penyakit. Ada penyakit artemia dan juga antidot atau pangkal untuk kurva atau senyawa yang dapat menjadi racun. Efek sampingnya yaitu diare, muntah, mual, gangguan suara atau difonia, kejang, darah rendah, hingga henti jantung. Contoh obatnya ada prostaglandin bromin sama vistonamid salisilat. Dosis dari endrofonium untuk dewasa 2 mg, jika tidak ada reaksi berikan 8 mg. Untuk anak-anak kurang lebih 34 kg 1 mg, kurang lebih 34 kg sampai 2 mg. Yang ketiga, akloid tumbuhan. Pilokarpin merupakan obat tetes mata golongan miotik, yaitu obat tetes mata yang dapat mengecilkan pupil mata, biasanya digunakan untuk mengobati penyakit glaukoma. Efek sampingnya reaksi alergi, berkeringat, sakit perut, mual, pusing, mata merah, hingga perubahan denyut jantung. Contoh obat akloid tumbuhan yaitu muskarin, pilokarpin, arekolin. Dosis pilokarpin. Glaukoma akuat sudut tertutup 1 tetes tiap 5 menit. Yang kedua, glaukoma akuat terbuka 0,5 sampai 4% pada mata yang terkena hingga 4 kali sehari sesuai anjuran dokter. Yang keempat, ada obat lainnya. Ada metoclopramid dan cisapride. Sekian penampilan materi dari kelompok kami, lebih kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.